Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lian Official. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, udah lama nggak ngonten, jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan virtual lagi. Kali ini ke daerah Bromo. So, ikutin videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, jadi perjalanan dimulai sekitar pukul 12.00 ya. Jadi jam 12 itu aku dan suami aku dijemput sama pihak tour travel di hotel. Itu penjemputannya ada di area Kota Malang, bisa juga di area Kota Batu, dan mereka juga melayani penjemputan di area Kota Surabaya. Tentunya untuk masing-masing kota itu harganya beda ya, dan biaya itu sudah termasuk antar jemput dari hotel menuju ke base camp. Dan ini aku udah sampai di base campnya sekitar pukul 12 lebih 45 menit ya. Ini aku sambil menunggu peserta lainnya. Oh ya, ini aku ikut Open Trip Bromo ya. Jadi aku gabung dengan peserta lainnya yang juga ikut berwisata ke Bromo. Nah, ini adalah base campnya. Jadi ini tuh kayak rumah penduduk gitu yang difungsikan dari pihak tour travelnya untuk tempat berkumpul para peserta yang akan melakukan penanjakan ke Bromo. Nanti di sini dari pihak tour travelnya akan memberikan arahan apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama penanjakan ke Bromo itu. Sudah sekitar jam 2, itu artinya kita udah harus melakukan penanjakan ke area pertama, yaitu Love Hills Bromo Tengger Semeru. Ini kita udah harus segera naik jeep, dan ini adalah jeepnya. Ternyata jeepnya lumayan besar ya. Tadinya aku pikir jeepnya kecil, ternyata jeep ini besar dan bisa mengangkut sampai 8 orang dewasa. Nah, ini adalah peserta rombongan yang bareng sama aku. Ini depan ada suami aku. Dan cuaca di sini udah mulai dingin ya teman-teman. Jadi kalian langsung pakai aja mantel kalian atau jaket kalian, karena suhunya sudah mulai dingin banget. Tapi kalian gak usah khawatir ya, karena ini jeepnya tertutup kok. Jadi kalian gak usah takut kedinginan selama nanti perjalanan menanjak ke Love Hills itu. Bismillah, ini udah mulai naik ke atas. Ini sepanjang jalan itu berupa tanjakan semua ya jalannya. Itulah sebabnya kenapa kita harus sewa jeep, karena emang treknya trek menanjak semua. Nah, ini adalah proses apa ya? Mungkin kayak semacam check-in gitu. Jadi seluruh jeep itu harus absen terlebih dahulu melewati loket ini untuk pendataan kunjungan.
Selama di perjalanan ini jalannya lumayan bagus ya, masih bagus karena dia udah beraspal dan untuk akses jalannya sendiri itu bisa dilalui oleh dua mobil. Cuman memang di sepanjang jalan itu kondisinya gelap ya karena minim penerangan juga. Tapi untuk rambu lalu lintasnya itu ada sih, jadi kalian gak usah khawatir. Dan drivernya sendiri ini udah handal ya, sudah berpengalaman. Semakin ke atas kondisinya semakin gelap ya karena udah mulai memasuki area hutan. Tapi untuk jalannya masih ada beberapa yang beraspal. Dan di trip kali ini ternyata lumayan rame ya, jadi ada beberapa jeep rombongan lain juga yang melakukan perjalanan menuju ke Love Hills Bromo Tengger Semeru ini. Kebayang dong ya kalau misalkan cuman jeep kita aja yang ke atas, ya ampun, udah di hutan gelap sendirian pula, ya ampun. Ini masih ada banyak jeep yang masih kelihatan di depan dan juga di belakang, itu masih banyak banget rombongannya. Ada juga mereka yang menggunakan motor. Ternyata mungkin ini disewakan juga buat mereka yang mau pakai motor. Dan akhirnya kita sampai juga di destinasi kita yang pertama, yaitu Love Hills Bromo Tengger Semeru. Di sini nanti kita akan berburu sunrise. Untuk jadwal melihat sunrise itu baiknya sekitar jam 5 pagi ya. Nah, ini kita masih ada waktu sekitar 1 jam karena kita tiba di sini tuh jam 4 pagi. Akhirnya aku menunggu dulu di warung-warung sekitar Love Hills Bromo Tengger Semeru ini sambil melakukan sholat subuh. Nah, ini ada musola juga ya, cuman nggak sempat aku rekam. Jadi kalau nanti kalian mau sholat subuh, di sini ada musola sambil menunggu jadwal berikutnya. Kalian juga bisa sarapan dulu atau ngeteh dulu, ngopi. Nah, ini warung di sekitar Love Hills Bromo Tengger Semeru. Untuk harganya sendiri di sini tuh cukup terjangkau ya. Harganya masih harga standar. Di sini juga disediakan sewa jaket kalau kalian nggak bawa jaket. Nah, ini untuk harga-harganya. Tempatnya juga nyaman dan bersih, jadi ini nyaman banget sih untuk menunggu sampai ke jadwal berikutnya. Nah, ini aku udah mulai melakukan penanjakan ke Bukit Cinta. Nah, nanti dari sini juga kita bisa ngelihat sunrise dan indahnya pemandangan Gunung Bromo. Oh ya, di sini kalian harus bisa atur nafas ya. Untuk pemula juga di sini masih aman sih treknya, walaupun treknya nanjak banget. Oh ya, kalian jangan lupa bawa senter ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa juga pakai senter dari handphone kalian. Dan ini adalah view dari atas Bukit Cinta. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh indah banget. Kalian gak akan nyesel kalau udah sampai sini. Walaupun tadi perjalanannya cukup panjang ya, karena dari base camp sampai ke Bukit Cinta itu sekitar 2 jaman, tapi semua tuh kebayar, semua tuh keganti dengan pemandangan yang indah banget yang bisa kita lihat dari puncak Bukit Cinta ini. Di puncak. Karena aku open tripnya include dengan dokumentasi, jadi di sini aku puas banget sih untuk foto-fotonya. Karena pemandangannya kan pertama indah banget ya, terus kedua juga di sini merupakan salah satu spot yang ikonik
di Bromo. Kemudian kita bisa berfoto bareng pasangan, atau kalau kalian berangkat sama keluarga, kalian juga bisa berfoto dengan seluruh anggota keluarga. Jadi ada yang fotoin gitu. Nah, aku tuh ambil jasa tour travelnya tuh yang sudah include dengan dokumentasi. Nanti untuk info lebih lanjutnya akan aku share di description box ya. Nah, ini aku udah selesai, udah puas foto-fotonya, lihat-lihat pemandangannya. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Widodaren. Nah, ini perjalanan turunnya seru banget ya, karena bener-bener jalannya tuh jalan setapak dan treknya tuh menurun banget, dan di sampingnya itu langsung jurang ya. Jadi nanti kalian hati-hati kalau lewatin trek ini, karena jalannya itu bener-bener jalanan pijakan tanah yang agak licin. Jadi pastikan kalian menggunakan sepatu yang mendukung untuk trek di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya, sampingnya itu langsung ke jurang. Jadi kalian harus hati-hati banget. Buat yang bawa anak, nanti dijagain juga ya anaknya, jangan sampai lari-larian nggak kepantau gitu kan, karena di sini nggak ada batasan tangga atau apa gitu, nggak ada, karena emang masih pijakan tanah banget dan juga agak licin ya. Rasanya masih betah ya di sini, karena cuacanya tuh sejuk banget dan pemandangannya juga indah banget. Tapi berhubung harus melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, jadi mau nggak mau harus lanjut ya. Nah, ini sudah mau masuk ke jeepnya. Semua peserta juga udah kumpul dan kita akhirnya lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Widodaren. Dan ini dia lokasi kita berikutnya, yaitu Widodaren. Widodaren ini berupa padang pasir yang luas banget ya, dan ini suasananya masih berkabut banget karena masih pagi. Di sini aktivitas bebas ya. Kebanyakan sih kita foto-foto, karena kan aku ikut open tripnya itu dengan dokumentasi. Selain itu juga di sini kalian bisa melakukan aktivitas berkuda, karena di sini ada jasa sewa kuda. Kalau yang belum berani pakai kuda, naik kuda, ini bisa dibantu sama yang punya kudanya. Untuk harga sewa kudanya sendiri itu sekitar 100.000 rupiah ya. Tapi kalau untuk yang ingin berfoto aja dengan kudanya, itu harganya 25.000 rupiah. Oh ya, kalian juga di sini harus banget menggunakan masker dan juga kacamata jika diperlukan ya, karena di sini tuh berupa padang pasir. Jadi setiap kali ada jeep yang lewat itu debunya mulai kerasa ya, berterbangan gitu. Jangan lupa pakai sunblock juga. Lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu Kawah Bromo, Pura Luhur Puten, dan juga Gunung Batok. Nah, ini dia Gunung Batoknya. Aku minta maaf ke kalian ya, karena aku nggak sampai naik ke Kawah Gunung Bromonya dan juga ke Pura Luhur Putennya, karena suami aku udah kecapean banget ya. Jadi kita memutuskan untuk menunggu aja di bawah sambil menunggu peserta lain naik ke Kawah Bromo. Nah, di sini aku melipir sebentar ya. Jadi ada penjual bakso Malang yang ada di sekitar lokasi wisata. Nah, ini
bakso Malang dengan cita rasa kearifan lokal ya. Dingin-dingin, ngebakso gitu kan, hangat-hangat. Aduh, ini tuh enak banget sih. Kalau kalian nggak mau bakso Malang, di sini juga ada sate. Cuman aku nggak tahu itu sate kambing atau sate ayam ya. Yang jelas di sini tuh rame banget, rame bukan karena wisatawan aja ya, tapi di sini tuh udah mulai banyak pedagang-pedagang makanan ya. Nah, ini baksonya udah dateng. Ini tuh enak banget, dan untuk harga satu porsi baksonya itu 15.000 ya. Jadi harganya itu masih standar, masih cukup kejangkau lah ya. Kalau kalian nggak mau makanan yang ringan-ringan kayak tadi, kalian bisa makan berat juga di warung yang ada di sekitar lokasi wisata di sini. Nah, ini untuk menunya ada nasi dan juga lauk pauknya. Kemudian ada juga soto-sotoan dan juga mie instan ya. Itu mie instan jadi yang favorit sepertinya. Terus ada juga menu rawon. Nah, ini masih menunggu peserta lain yang lagi naik ke atas. Aku dan suami aku makan dulu di sini. Karena udah lapar banget ya. Destinasi kita berikutnya yaitu Pasir Berbisik. Nah, ini juga ikonik ya karena di sini tuh pernah dipakai untuk syuting film Pasir Berbisik. Nah, ini juga berupa padang pasir yang luas. Jadi, aku saranin ke kalian jangan lupa untuk pakai masker dan juga sunblock karena cuaca udah mulai panas. Oke, sekarang kita mulai bahas harga. Jadi, seperti yang aku ceritain di awal video tadi, aku ke Bromo ini open trip ya, dan ini untuk biaya open tripnya. Ini kalian bisa capture aja, atau nanti untuk info lebih jelasnya akan aku tulis di description box. Sekarang aku mau menuju ke destinasi berikutnya. Ini adalah destinasi terakhir, yaitu Padang Savana dan Bukit Teletabis. It's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Dan akhirnya kita sampai juga di destinasi kita yang terakhir, yaitu Padang Savana dan juga Bukit Teletabis. Nah, ini tuh kayak berasa di Swiss ya, karena pemandangannya indah banget. Ini tuh berupa padang rumput yang hijau yang dikelilingi dengan perbukitan dan juga gunung-gunung yang cantik banget, Masya Allah. So much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Oke, sekian dulu video perjalanan aku selama di Bromo. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian juga suka dengan videonya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.